Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mohon izin kami dari CGP Angkatan 10 akan mempraktekkan dan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek kucing, atau yang nanti akan dipraktekkan antara Bu Fitri Kurnianingsih SPD sebagai coach dan akan memberikan coachingnya bersama Bu Novi yang sebagai uji. Baiklah, segera saja kami mulai. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Bu Fitri nanti akan mempraktekkan tentang coach dengan alur tirta begitu ya. Betul sekali Pak Indra. Bagaimana Bu Fitri? Apakah Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira nanti? Baik Pak Indra, sesuai dengan jadwal memang hari ini saya akan mengadakan sesi coaching dengan Bu Novi. Ya. Kemudian keterampilan yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi yang akan saya kembangkan itu keterampilan mendengarkan dengan aktif. Ya. Karena saya kadang-kadang itu terdistract dengan ingin melihat HP, kemudian dengan hal lain atau kadang terpikirkan hal lain ketika sedang mengadakan sesi coaching. Ya. Oke, bagian mana kira-kira yang nanti Ibu Fitri inginkan untuk saya amati? Tentu saja keteraturan urutan alur tirtanya Pak. Urutannya begitu ya, Iya. step by step, teratur, begitu sesuai yang telah kita pelajari di modul sebelumnya ya, begitu ya. Betul sekali. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini kira-kira? Baik Pak Indra, jadi menurut saya memang keterampilan atau kompetensi saya itu memang masih kurang. Jadi saya memang membutuhkan bantuan Pak Indra untuk mengembangkan kemampuan ini agar tentu saja lebih baik lagi di masa yang akan datang. Iya ya Bu Fitri. Terus kemudian nanti selamatlah. Ini pertanyaan terakhir nanti sebagai sebelum percakapan ini Bu Fitri, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Fitri kira-kira? Harapannya tentu saja selaku coach saya bisa mengembangkan kompetensi saya lebih baik lagi, kemudian bisa membantu coach saya sama-sama belajar untuk memecahkan masalah. Oke, mantap Bu Fitri, selamat mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari selama modul sebelumnya. Kemudian mohon izin saya di sini nanti akan mengamati bertugas sebagai observer. Ya, silakan mungkin bisa kita panggil bersama-sama ya, Bu Fitri. Uji kita. Ibu Novi. Bu Novi, SPD dari. Datang bergabung di sini. Boleh, silakan Bu Novi. Ya, pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan bagaimana praktik antara Bu Fitri Kurnianingsih SPD sebagai coach, kemudian Bu Novi sebagai uji. Baiklah, untuk menjelaskan mari kita lihat bersama-sama berikut ini. Oke, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Iya, jadi alhamdulillah pada kali ini saya Bu Novi itu bisa bertemu ya, karena kita sudah janjian sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu, tetapi karena banyak sekali kegiatan akhirnya baru terlaksana. Bu Novi, untuk pertemuan kali ini Bu Novi mau curhat tentang apa nih? Mau berbicara tentang apa? Ini Bu Fitri, saya sedikit ada masalah itu di kelas. Oh begitu ya Bu ya. Jadi anak-anak kelas saya itu mereka, kalau saya amati mereka itu kebanyakan mayoritasnya itu anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Suka berlari bersama kemari dengan berbagai aktivitas yang beragam. Nah, jadi saya memfasilitasi itu dengan melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, ya. Nah, tapi saya
Gimana Bu tantangannya? Ketika anak-anak saya ajak keluar, menuju lokasi yang sudah saya tentukan, dan di jalan itu anak-anak tidak berhenti. Oh begitu ya Bu. Iya. Oh jadi ternyata Bu Novi itu menemukan masalah. Iya betul. Anak-anaknya itu sebagian besar sebenarnya bukan masalah ya Bu, karena memang gaya belajar anak memang beda-beda, tetapi tantangannya susah diatur begitu ya Bu ya. Betul sekali. Susah diatur gitu. Kalau boleh tahu siswa yang kinestetik itu sebagian besar putra atau sebagian besar putri atau semuanya? Sebagian besar Putra ya, ada putri juga ada, mayoritas Bu. mayoritas. Jadi dari 20 anak itu yang saya belajar kinestetik itu hampir sekitar 14 anak. Oh, jadi siswanya berapa? 20. Cuma 20. Oh ya, berarti memang kelasnya sebenarnya itu hidup ya Bu. Maksudnya anak-anaknya tidak diam saja ketika Bu Novi mengajar, tetapi mereka kelebihan energi seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak ada seperti itu. Iya. Kemudian dari apa yang sudah Bu Novi paparkan tadi tentang gaya belajar kinestetik, tetapi ada tantangannya di situ. Biasanya di pelajaran apa saja Bu? Itu yang kaitannya sama IPA. Biasanya saya seringnya kalau mengajar itu yang berkaitan dengan IPA atau bahasa Indonesia. Ya, mungkin. Pak guru olahraganya ada Pak Bu? Ada. Oh, jadi sebagian besar itu memang anak-anaknya itu memang suka ini ya bergerak begitu ya. Apa saja yang sudah Bu Novi lakukan untuk mengakomodir kebutuhan belajar tersebut Bu? Ya itu yang pertama ya kaitannya sama saya memetakan kebutuhan siswanya dulu, kemudian mengamati minat dan profil belajar anak. Setelah itu hasilnya ya itu tadi, mereka lebih suka belajar yang sesuai dengan alam seperti itu. Kalau di kelas terus kan mereka juga jenuh itu. Saya sudah bilang meskipun ada aktivitas, tapi ketika pekerjaan atau pekerjaan saya berikan selesai, udah berantakan lah ya. Padahal ada kelompok yang belum selesai jadi mengganggu kelompok yang lain. Begitu ya Bu ya. Oh ya, itu berarti memang lokasi sekolahnya Bu Novi itu di pedesaan atau memang di kota sehingga anak-anaknya memang terbiasa bermain di alam ya Bu ya? Iya, anak-anak di desa itu kan masih suka mengeksplor alam Bu. Betul. Pergi ke sungai, mancing seperti itu. Makanya karena mereka juga menyukai alam ya, saya juga mengadopsi pembelajaran seperti itu sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan sama. Betul sekali. Oh, berarti yang saya tangkap Bu Novi sudah melakukan beberapa hal yang sesuai yang Bu Novi sampaikan. Bu Novi berusaha mengikuti gaya belajar mereka dengan belajar di alam karena memang kondisi alam atau geografisnya itu memang di pedesaan. Berarti Bu Novi sudah berusaha untuk mengikuti gaya belajar anak-anak. Lah, rencana kedepannya ini apa Bu? Rencana ke depan untuk mengakomodir kebutuhan belajar itu selain yang sudah Bu Novi lakukan. Apa ya Bu kira-kira ya Bu? Karena saya termasuk guru yang ingin selalu melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa begitu ya Bu. Kalau misalnya di kelas saya menggunakan LCD, kebetulan LCD di sekolah saya hilang, jadi saya juga terbatas sarana prasarananya seperti itu. Sebenarnya ketika saya mengajak anak-anak keluar untuk belajar di luar, ditemani oleh HP mereka dan dikasih sumber belajarnya dari lingkungan alam, itu menurut saya sudah cocok kayak gitu. Berarti tadi Bu Novi menyebutkan menggunakan HP. Iya itu tadi. Berarti ya itu sudah sesuai dengan kodrat zaman ya. Iya seperti itu ya. Oke. Lalu realisasinya akan dilakukan kapan Bu? Ataukah kapan Bu yang akan Bu Novi lakukan rencana ini? Seperti yang tadi menggunakan HP itu kira-kira akan direalisasikan kapan Bu Novi? Mungkin ketika ada materi yang berkaitan dengan itu tadi, misalnya IPA, matematika, itu juga bisa membutuhkan referensi materi dari HP. Cuman ya itu tadi Bu, anak-anak ingin belajarnya masih di luar kelas gitu Bu. Nah jadinya kan saya masih tertanam untuk menyelesaikan yang tantangan tadi itu anak-anak yang tidak terdidik
yang belum karena justru mereka fokus lari kejar-kejaran gitu. Iya. Nah itu kira-kira berpikir ada solusi yang ketiga. Kalau dari cerita Bu Novi, saya menyimpulkan bahwa anak-anak itu berarti memang ketika di luar itu butuh butuh pengawasan. Ya, Gitu. Butuh pengawasan. Berarti Bu Novi langkahnya apa nih Bu? Ketika pembelajaran di luar agar anak-anaknya itu tidak istilahnya selalu tertib di jalan gitu. Bu Novi apa nih rencananya? Ya Bu kira-kira ya. Soalnya saya juga sebelum berangkat ke lokasi, saya sudah pesan ke anak-anak. Nanti di jalan begini ya, yang rapi ya, mengerjakan tugasnya yang tertib ya, seperti itu. Tapi ternyata tetap dilanggar. Jadinya saya bingung sendiri. Kenapa mereka tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, jadi dari yang Bu Novi sampaikan memang masih berproses ya Bu, masih berproses untuk menertibkan anak-anak seperti itu. Ya, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita, apakah Bu Novi sudah merasa mempunyai gambaran tentang cara untuk mengakomodir kebutuhan belajar anak tersebut? Apakah Bu Novi sudah ada gambaran? Kira-kira apa itu saya membuat peraturan tapi dilanggar terus? Kira-kira apakah sudah ada gambaran? Itu ya Bu, sebelum pembelajaran itu dilakukan, saya harus membuat peraturan bersama kan ya dengan anak-anak. Oh iya, mungkin itu bisa juga Bu, bisa juga karena kan sudah besar ya siswanya ya. Iya, kan kelas 6. Oh iya, berarti memang mungkin sudah bisa diajak untuk bernegosiasi atau menyepakati sesuatu, mungkin sudah bisa seperti itu ya. Oh iya, berarti untuk pembelajaran besok saya harus membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak biar mereka terikat dengan janji mereka sendiri. Ya, itu bisa diterapkan. Ya. Oke Bu. Ya, berarti kesimpulannya apa Bu tentang pembicaraan kita kali ini? Apakah Bu Novi sudah ada gambaran? Sudah Bu, insya Allah. Saya akan mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang suka belajar di luar kelas. Tapi sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, saya harus membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak agar pembelajaran berlangsung tertib, lancar dan disiplin seperti itu. Biar mereka sama-sama komitmen menjaga kegiatan pembelajaran. Ya, berarti refleksinya kira-kira apa nih Bu Novi yang akan Bu Novi laksanakan untuk kedepannya? Tentunya seperti ini, ketika saya ada masalah, saya akan mencoba mencari solusi dengan bertukar pikiran seperti yang saya lakukan dengan Bu Fitri, ataupun mengembangkan kompetensi saya dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke. Baiklah, saya rasa dari pembicaraan kita sudah ada sedikit titik terang untuk permasalahan Bu Novi. Kalau lain kali Bu Novi membutuhkan bantuan saya insya Allah bersedia. Begitu nih Bu Novi. Ya siap Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan waktunya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Novi kalau ingin melanjutkan aktivitasnya. Oke, terima kasih Bu. Mohon undur diri. Iya, monggo. Assalamualaikum. Salam. Ya, demikian tadi pemirsa praktek antara Coach Ibu Fitri Kurnianingsih dengan Bu Novi. Bagaimana? Seru bukan? Ya. Baiklah Bu Fitri, sebagai pasca supervisi, saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal sebagai pelengkap dari apa yang telah kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik, Pak Indra, silakan. Kira-kira Bu Fitri, bagaimana Ibu menilai sendiri performa atau penampilan dalam kompetensi tadi? Baik, Pak Indra, karena tadi saya kan sebenarnya kompetensi yang ingin saya tingkatkan kan kemampuan mendengarkan dengan aktif. Tadi sih masih ada sekelebatan saya terdistract permasalahan saya sendiri begitu, jadi saya agak kurang fokus. Tapi saya berusaha mengembalikan lagi konsentrasi saya sehingga saya
bisa mendengarkan penjelasan Bu Novi dengan sepenuh hati, dengan presence. Ya, agak sedikit keluar dari konsentrasi kemudian mencoba kembali lagi. Ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Fitri? Silakan Pak Indra. Ya, tadi mohon izin Bu Fitri dan teman dua pemirsa melihat bersama-sama ya, nanti bisa menilai apa yang juga sama-sama kita lihat dari hasil tadi. Saya mengamati tadi pada saat Bu Fitri melakukan coaching atau percakapan dengan antara coach dengan coachnya tadi sudah sesuai atau bahkan melebihi daripada ekspektasi atau standar yang saya bayangkan. Itu poin utama. Terima kasih. Bagaimana Bu Fitri mendengar ini? Mendengar tadi hasil? Ya, silakan mendengar dari apa yang tadi saya Pak Indra sampaikan. Ya. Tentu saja Pak Indra, karena kita semuanya masih dalam tahap latihan ya Pak Indra, maksudnya kita terus-menerus belajar gitu. Saya berharap saya bisa meningkatkan lagi kemampuan kompetensi saya selaku coach atau suatu saat saya juga berperan sebagai coaching. Tentu saja seperti itu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kemudian tadi juga saya mengamati begitu ya, karena memang itu sebuah tugas saya sebagai supervisor. Namun demikian Bu Fitri, betul yang panjenengan sampaikan tadi ke saya bahwa saya melihat ada beberapa kali Bu Fitri agak kurang fokus dengan apa yang telah disampaikan. Kemudian tadi di awal juga Bu Fitri juga menyampaikan, tapi Bu Fitri kembali bahwa saya terdistract ya, kemudian bisa kembali lagi kepada rel atau memang sesuatu yang harus dijalankan. Begitu ya. Bagaimana Bu Fitri tentang rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Fitri? Baik, ketika saya menjadi seorang coach untuk selanjutnya tentu saja saya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coach seperti hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan rasa begitu ya, kemudian meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga saya menemukan kunci untuk menimbulkan pertanyaan baru lagi sehingga identifikasi dalam alur tirta itu tuntas. Iya, jadi tadi Bu Fitri menyampaikan bahwa adanya sebuah mindfulness ya, hadiran secara utuh. Tadi Bu Fitri sudah mencoba hadir, melayani. Ada rekan sejawat tadi yang dipraktekkan oleh Bu Novi, bagaimana Bu Fitri sudah berusaha menjadi hadir sepenuhnya tadi, betul sekali. Bagaimana Bu Fitri hasil pengamatan tersebut? Kemudian kami coba untuk mencatatkan nanti ya dari sebagai tugas ini. Sebagai penutup Bu Fitri, saya sebagai supervisi ya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Fitri, kepada Bu Novi, dan juga para pemirsa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami bertiga ini laksanakan menjadi sebuah pemantik penyemangat bagi teman-teman di luar sana mungkin ya. Oh begitu, kira-kira calon guru penggerak videonya seperti inilah kira-kira. Tidak susah tapi juga tidak mudah. Butuh sebuah komitmen, konsentrasi, dan kehadiran penuh dalam melaksanakan tugas ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak.